Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Lancar. Oke, sebelum mulai, Ibu absen dulu. Nani Sinta Hadir. Nadia Hadir. Sekar, Hadir. Tina, Hadir. Eva Lestari. Tidak hadir, Bu. Apa keterangannya? Sakit. Semoga Eva segera diberi kesembuhan ya, agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Baik, hanya satu orang saja yang tidak hadir. Anak-anakku, coba luruskan barisan kalian. Coba luruskan. Dan coba lihat kanan kiri, adakah sampah? Kalau ada sampah, buang pada kotak sampah. Karena lingkungan bersih membuat belajar kita nyaman. Pada materi sebelumnya kita kan telah membahas hereditas pada manusia. Coba jelaskan apa yang dimaksud hereditas pada manusia. Saya, Bu. Nah, sekarang coba. Hereditas manusia adalah sifat-sifat manusia diturunkan pada keturunannya mengikuti pola pewarisan sifat tertentu. Sifat yang diturunkan ada yang merugikan dan ada yang tidak merugikan, maksudnya normal. Oke, yang lain ada? Saya, Bu. Oke, silakan. Sifat menurun yang kemarin dibahas adalah cacat dan penyakit bawaan serta golongan darah. Cacat dan penyakit bawaan yang diwariskan pada manusia ada yang diwariskan melalui autosom dan DNA yang mana kromosom seks. Golongan darah bersifat menurun atau genetis. Golongan darah manusia dapat dibagi menjadi golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah merupakan sifat yang dibawa oleh alel ganda. Bagus sekali jawaban kalian semua. Berarti kalian sudah paham ya pada materi sebelumnya. Jadi kita bisa lanjut untuk materi yang sekarang. Nah, kalian pernah lihat gak kucing yang warna bulunya dan matanya itu berbeda? Pernah. Nah, semangka tanpa biji. Pernah. Terus ada manusia kerdil atau memiliki postur tubuh yang tidak normal. Pernah lihat? Nah, itu adalah beberapa contoh dari mutasi. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari mutasi. Anak-anakku, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu kompetensi dasar 3.8, menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup. 4.9, menyajikan data proses mutasi. Itu kompetensi dasar yang kita dapat pada hari ini. Selanjutnya, tujuannya pembelajaran yang pertama yaitu mampu menjelaskan pengertian dan jenis mutasi. Yang kedua, mampu memahami jenis mutasi dengan benar. Ibu minta kalian melihat tampilan video yang ada di depan. 현실이 꿈이고 꿈이 현실 같아 눈에 뜨고. Bu, Ya, maksud tampilan tadi apa ya? Saya masih bingung. Bu, saya boleh menjelaskan? ya silakan. Menurut saya video tadi menayangkan tentang contoh dan jenis mutasi kromosom dan gen. Oke. Ada yang lain lagi? Di tampilan video tadi menayangkan tipe-tipe mutasi kromosom dan gen. Baik, untuk menjawab permasalahan tadi, Ibu akan membagikan kalian kelompok yang terdiri dari 2 orang, Sinta sama Tina, Sekar dengan Nadia. Oke, silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Akan membagikan LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Kalian silahkan diskusi sesuai kelompok, sesuai dengan nomor kelompok kalian. Setelah kalian selesai diskusi, nanti kalian mempresentasikan perwakilan kelompoknya ya. Bu, waktu pengerjaannya berapa menit ya? Kita untuk pengerjaannya 45 menit ya. Kalian harus sudah selesai. Ya. Silahkan kalian diskusi dengan kelompok kalian dan membaca beberapa literatur yang ada ya.
mutasi yaitu substitusi. Substitusi adalah satu bahasa diganti dengan bahasa yang lain. Di buku yang saya baca, mutasi gen atau mutasi titik adalah mutasi yang terjadi karena perubahan pada satu pasang dan basa DNA suatu. Yang dimaksud pertanyaan ini apa ya? Ada yang kalian tidak paham dari soal KBD ini? Saya Bu, Ya. ini Bu, pertanyaan kedua saya kurang paham. Pertanyaan kedua yang mana coba lihat. Nah, yang dimaksud dari pertanyaan kedua ini apa serangkaian akibat terjadi dari mutasi titik atau mutasi gen. Nah, bagaimana perubahan dalam fenotip individu yang mengalami mutasi tersebut. Nah, mengapa demikian? Kalian harus baca dari beberapa literatur yang ada di buku. Di situ ada Seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya. Mutasi titik dapat berakibat berubahnya urutan asam amino pada protein dan dapat mengakibatkan berubahnya atau menghilangnya fungsi enzim. Di buku ini juga menjelaskan bahwa teknologi saat ini menggunakan mutasi titik sebagai marker atau disebut SNP untuk mengkaji perubahan yang terjadi pada gen yang dikaitkan dengan perubahan fenotip yang terjadi. Dan fenotip yang dihasilkan dari mutasi jenis apa ya? Di buku ini dijelaskan bahwa siklemia terjadi karena mutasi gen akibat kesalahan dalam translasi sewaktu pembentukan protein, yang kemudian proses itu mempengaruhi terbentuknya asam amino yang berakibat fatal pada struktur darah. Oh, jadi peristiwanya terjadi pada saat peristiwa sintesis protein. Ya, bahwa dalam sintesis protein dapat terjadi kesalahan dalam menerjemahkan kode-kode yang diterima dari DNA. Misalnya, kode GAA yang seharusnya diterjemahkan menjadi asam glutamat, tetapi oleh RNAT dibaca GUA yang diterjemahkan menjadi valin, atau dibaca AAA yang diterjemahkan menjadi lisin. Hal ini menyebabkan pelipeptida yang dihasilkan tidak sesuai dengan perintah DNA. Nah, jadi bagaimana penyebab kelainan siklemia ini? Sudah sampai mana pengerjaannya anak-anak? Ini Bu, kami masih mempermasalahkan bagaimana penyebab kelainan siklemia ini. Oke, apa sih penyebabnya? Coba kalian baca di beberapa literatur. Menurut literatur yang saya baca, kesalahan ini berpengaruh pada proses pembentukan hemoglobin. Hemoglobin normal seharusnya mengandung asam glutamat, tetapi karena terjadi kesalahan dalam penerjemahan, hemoglobin mengandung valin atau lisin. Hal ini menyebabkan hemoglobin menghasilkan sel sabit. Sel sabit menyebabkan kelainan yang disebut siklemia. Oh, bagus sekali. Silakan lanjutkan lagi ya diskusinya. Ya, Bu. Anak-anak, waktu kalian 35 menit lagi ya. Iya, Bu. Anak-anak, waktu kalian sudah selesai. Nah, untuk perwakilan kelompok silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 silahkan. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Mutasi gen. A. Mutasi titik adalah perubahan yang terjadi pada basa N dari DNA atau RNA. Mutasi titik dapat berakibat berubahnya urutan asam amino pada protein dan dapat mengakibatkan berkurangnya, berubahnya atau hilangnya fungsi enzim. Teknologi saat ini menggunakan mutasi titik sebagai marker atau disebut SNP untuk mengkaji perubahan yang terjadi pada gen dan dikaitkan dengan perubahan fenotip yang terjadi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf dan semoga apa yang saya jelaskan kalian mengerti atau memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kalian adakah yang ingin menambahkan atau menanyakan dari presentasi kelompok 1 tadi? Saya Bu, Ya, silahkan. menurut kelompok kalian, apakah peristiwa mutasi selalu merugikan? Coba jelaskan. Ya, silahkan ada yang ingin menjawab dari perwakilan kelompok tadi. Ini perwakilan kelompok kami akan menjelaskan.
Tidak, contohnya pada mutasi buatan. Mutasi buatan dapat dilakukan untuk menghasilkan mutan yang lebih berguna atau lebih menguntungkan dari keadaan individu sebelumnya. Misalnya dalam proses pembuatan bibit unggul suatu tanaman. Hal itu akan mendukung perkembangan rekayasa genetika dalam bioteknologi. Jadi, dalam peristiwa mutasi ini tidak selalu merugikan, tapi ada yang menguntungkan. Sinta, Nadia, tolong perhatikan ya ketika Ibu sedang menjelaskan. Ya, Bu. Contohnya yaitu pembuatan proses bibit unggul suatu tanaman seperti golden rice dan juga semangka tanpa biji, buah tomat yang bisa bertahan lebih lama dan juga terapi sel-sel tumor. Tapi jika mutasi terjadi pada manusia ini malah akan mengakibatkan kerugian. Contohnya mutasi kromosom aneuploidit atau penambahan atau pengurangan salah satu beberapa kromosom yaitu sindrom Klinefelter, sindrom Patau, sindrom Turner dan sebagainya. Akan lebih detailnya lagi kita akan bahas ke pertemuan selanjutnya ya. Jadi kesimpulan apa yang kalian dapat pada materi ini? Coba jelaskan, siapa yang mau, siapa yang bisa? Saya, Bu. Jadi dalam pembelajaran tadi dapat saya simpulkan bahwa mutasi adalah peristiwa perubahan sifat gen, maksudnya susunan kimia gen atau kromosom sehingga menyebabkan perubahan sifat yang perubahan sifat yang bakal, maksudnya diturunkan, tetapi bukan sebagai akibat persilangan, maksudnya perkawinan. Ya, bagus. Ada yang lainnya lagi? Ada dua jenis mutasi, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen atau mutasi titik adalah mutasi yang terjadi karena perubahan pada suatu pasang basa DNA suatu gen. Mutasi kromosom ini mengakibatkan perubahan sejumlah basa yang berdampingan pada rantai DNA atau perubahan runtunan nukleotida dalam suatu ruas gen sehingga akibat yang ditimbulkan pada fenotip individu menjadi lebih nyata. Nah, bagus sekali jawaban kalian semua. Coba tepuk tangan untuk kita. Baik, di sini Ibu akan menambahkan sedikit ya. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman kalian, bahwa mutasi adalah peristiwa perubahan sifat gen, yaitu susunan kimia gen atau kromosom, sehingga menyebabkan perubahan sifat yang bakal diturunkan. Tetapi bukan sebagai akibat perkawinan atau persilangan. Mutasi gen atau mutasi titik adalah mutasi yang terjadi karena perubahan suatu pasang basa DNA atau gen. Nah, di dalam mutasi gen terdapat 3 mekanisme mutasi gen. Yang pertama, delesi, hilangnya satu atau beberapa basa nitrogen. Yang kedua, adisi, yaitu penambahan satu atau beberapa basa nitrogen yang sering disebut dengan insersi. Yang ketiga yaitu substitusi, pertukaran pasangan basa nitrogen. Nah, untuk mutasi kromosom ini mengakibatkan perubahan sejumlah basa yang berdampingan pada rantai DNA atau perubahan runtunan nukleotida dalam satu ruas gen, sehingga akibat yang ditimbulkan pada fenotip individu menjadi lebih nyata. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan struktur kromosom adalah sebagai berikut, yaitu delesi, duplikasi, inversi, dan juga translokasi. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri pelajaran kali ini? Tidak, Bu. Oke, anak-anakku sekalian, kita cukupkan pertemuan untuk kali ini. Mari kita membaca Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita cukupkan pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai